Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa murabbina waliwalidina wa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita mulai dengan kitab Al-Jauharul Mauhub. Masih sambungan muqaddimah kita yang mana wa fihi arba'una itu ya. Halaman 3. Dua baris dari atas. Wa fihi arba'una baban. Fi kulli babin asyaratu ahaditha. Fi kulli babin asyaratu ahaditha. Wa tarahtul asanida taba'an li aslihi. Dan padanya, dalam kitab ini maksudnya 40 bab. Ada 40 bab daripada hadis. 40 bab, pada tiap-tiap satu bab 10 hadis. Nah, jadi dalam kitab Al-Jauharul Mauhub ataupun kitab aslinya, nah Lubabul Hadis, itu ada 40 bab, masing-masing bab nanti ada 10 hadis. Dan aku tinggalkan segala sanadnya. Beliau langsung ke matan saja, langsung ke isi hadis, tidak dijelaskan hadis itu perawinya siapa. Nah, ada sebagian hadis, kitab-kitab hadis itu seperti ini. Ini bagi kita yang mungkin bukan belajar hadis untuk jadi muhaddis, tapi belajar hadis memang untuk ambil isinya saja. Tapi kalau belajar hadis yang memang sifatnya talaqi, untuk mengambil riwayatnya, itu memang sangat diperlukan sanad. Nah, jadi dulu kami kalau belajar hadis semua sanad dibaca. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Nah, ani Ibnu Umar. Nah, qala Rasulullah itu panjang. Saya ingat dulu kalau belajar hadis Imam Bukhari ya dibaca semua tuh. Nah, dibaca semua hadis Sahih Bukhari. Dulu guru kami, nah, namanya Dr. Sovron Effendi. Allah yahfazuhu. Beliau masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah masih mengajar juga. Sudah cukup sepuh, namun semangat ngajarnya luar biasa. Nah, kurang lebih mirip saya rasa usianya dengan Tuan Guru Abdul Halim. Nah, tapi kalau mengaji lama berhentinya. Kami yang muda sampai tak sanggup kadang. Nah, luar biasa lah semangatnya untuk mengaji. Beliau ke Imam Bukhari yang saya dengar sanad untuk sampai kepada Imam Bukhari itu ada sekitar 22 sampai 23 begitulah. Nah, jadi kalau kami ya tinggal tambah satu lagi lah. Sanad untuk sampai kepada Imam Bukhari. Nah, itu namanya sanad. Saya mendengar dari guru saya, Dr. Sovron Effendi. Beliau dengar dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus sampai Imam Bukhari, dengar dari siapa. Nah, selanjutnya seperti itulah. Itu namanya sanad. Nah, kalau kitab kita dibuat begitu, capek kita bacanya.
Nah, jadi makanya dibuang sanadnya ini. Kalau ulama dulu dikatakan hafal hadis, seperti dikatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak kurang dari 300.000 hadis yang beliau hafal. Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat sampai hampir 1 juta hadis yang beliau hafal. Itu hafalnya matan serta sanad, bukan matan saja. Jadi beliau hafal. Beliau dapat hadis itu dari siapa? Dari gurunya. Beliau tanya, nah Tuan dapat hadis dari siapa? Dari gurunya. Guru Tuan tuh dapat hadis dari siapa? Dari gurunya. Tuh beliau ingat nama-namanya tuh. Baru sampai akhirnya kepada isi hadisnya. Begitulah ulama dulu. Nah, dalam menghafalkan hadis. Karena kalau itu tidak diketahui, kualitas hadis tidak bisa dinilai. Kualitas hadis itu bergantung siapa yang meriwayatkan. Kalau periwayatnya kuat semua, terpercaya, hafalannya kuat, maka hadisnya nanti sahih. Nah, kalau seandainya pernah diketahui berdusta, nanti hadisnya jadinya dhaif atau matruk atau yang lainnya lah. Nah, jadi ini yang seperti ini untuk mengetahui kualitas hadis. Ini kita tak belajar itunya, kita belajar isinya saja. Jadi di sini kata penulis kitab ini, aku tinggalkan segala sanadnya karena mengikut bagi asalnya. Asalnya kitab Lubabul Hadis yang ditulis Imam Jalaluddin As-Suyuti itu juga menghilangkan sanadnya. Jadi beliau jagakan itu, ikut kepada kitab itu tak pakai sanad. Wa dhamamtu ilaiha minal mawa'izil badi'ati wal fawaidil ajibati maltaqattuhu minal asaril marwiyati wa aqwalil ulama'il mardiyati. Nah, itu barisnya. Mana tahu nanti mau diajarkan lagi, biar tahulah bacanya. Ulama'il mardiyati. Dan aku himpunkan kepadanya. Jadi kitab Lubabul Hadis beliau terjemahkan, lalu beliau tambahkan lagi. Enggak murni isinya seperti kitab Lubabul Hadis, ada yang beliau tambahkan ke sini. Dan aku himpunkan kepadanya daripada beberapa pengajaran yang indah-indah dan beberapa faidah yang ajib-ajib atau ajaib-ajaib. Luar biasa lah maksudnya. Akan barang yang aku pungut akan dia daripada asar perkataan sahabat. Beliau ambil dari perkataan sahabat yang marwiyah. Marwiyah itu artinya diriwayatkan. Nah, dan beberapa perkataan ulama yang mardiyah, yang diridhoi. Wa sammaituha bil jauharil mauhubi wa munabbihatil qulubi. Nah, dan kunamakan dia dengan al-jauharul mauhub. Apa arti al-jauharul mauhub? Yakni permata. Nah, pemberian yang indah. Permata pemberian. Jauhar ya bisa diartikan permata. Kalau kaji tauhid jauhar lagi beda. Nah, ada jauharul fardi lagi istilahnya. Jauhar itu apa bahasa kita? Molekul, atom. Nah, itu kalau jauharul fardi itu atom yang udah tak bisa dibagi-bagi lagi. Tapi di sini diartikan permata. Permata yang indah. Nah, permata pemberian yang indah. Nah, lalu wa munabbihatil qulub. Munabbihatil qulub itu artinya dan menjagakan segala hati yang lalai. Wa dha'tuha rajian minallahi antakuna tadhkiratan linafsi wa nafi'atan lil qasirina min amsali.
aku hantarkan dia atau aku tulis kitab ini hal keadaan. Nah, keadaannya ngapain? Harapku, aku berharap bahwa ada ia pengajaran bagi diriku, bahwa ini menjadi pelajaran bagi diri beliau sendiri dan memberi manfaat bagi orang yang singkat pendapat. Singkat pendapat itu apa? Taksir itu apalah bahasa kita? Orang yang banyak salah lah. Pendek akal. Nah, singkat pendapat daripada orang yang seumpamaku. Nah, jadi niat beliau menulis ini berharap ini jadi pengajaran untuk pribadi beliau, juga pengajaran bagi orang-orang yang akalnya masih bermasalah, nah, masih belum sadar, nah, seperti beliau, kata beliau. Nah, karena firman Allah Ta'ala, nah ini tawadhu beliau lah. Karena firman Allah Ta'ala, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan mengingatkan olehmu, kasihlah peringatan, maka bahwasannya pengajaran itu, peringatan itu memberi manfaat ia akan orang yang mukminin. Itu memberi manfaat untuk orang yang beriman. Nah. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang sahih, Rasulullah bilang apa? Liyuballighi syahidu minkum al-ghaiba. Hendaklah orang yang hadir di antara kalian, nah, hendaklah menyampai oleh orang yang hadir akan orang yang gaib. Ini perintah Nabi. Ini diamalkan sahabat. Ini yang hadir banyak yang ngaji. Ada nggak yang tak hadir nih? Ada nih, Allah. Bang Roji ada, wadah. Nah, pokoknya kalau misal ada yang tak nampak, tugas yang hadir tuh kata Rasulullah sampaikan sama yang tak hadir. Nah, itu tadi tuh. Nah, siapa yang tak hadir, sampaikan kepada yang hadir. Nah, kalau dia mau dengar. Kalau dia tak mau dengar, usah. Nah, tanya dulu. Semalam kami ngaji, kau tak datang. Iya, sibuk aku. Mau dengar kau kajinya? Adalah kapan-kapan dah, kapan-kapan. Kalau dibilangnya apa kajinya, sampaikan. Nah, kalau sana mau, ada YouTube, alhamdulillah. Paling nggak bagi linknya. Nah, itu ada di YouTube. Nah, aku tak punya handphone, belikan handphonenya. Tak punya paket, belikan paketnya. Kan payah jadi, udahlah sampaikan aja. Nah, dah. Sayyiduna Umar bin Khattab itu bukan seperti Sayyiduna Abu Hurairah. Sayyiduna Abu Hurairah itu ahlus sufah. Orang yang kerjanya tidur di masjid, nggak punya kerjaan, nggak punya profesi, nggak berjualan, nggak apa ya, tidurnya di masjid aja. Nah, ada orang yang ngasih makan, tak ada, tahan. Nah, itu kerjanya. Kemana Rasulullah pergi bisa ikut. Makanya jadi sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sayyiduna Abu Hurairah itu sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita baca hadis bentar-bentar an Abi Hurairah, baca hadis bentar-bentar dari Sayyiduna Abu Hurairah. Kenapa? Tak ada kerja, ngaji aja kerjanya. Kemana Rasulullah pergi ikut deh. Nah, tapi Rasulullah tak marah mulai. Nah, kalau sekarang orang begitu, kau kerja begini segala macam. Kenapa? Karena makomnya belum seperti Sayyiduna Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah tak kerja, tak nyusahin orang. Pantang Sayyiduna Abu Hurairah ngemis. Kisah yang udah pernah kita ceritakan sampai tergeletak beliau di pinggir jalan pun, tak sampai beliau lapar-lapar itu tidak. Cuma pakai kode-kode saja. Nah, Sayyiduna Abu Bakar lewat, ditanya, dari mana Abu Bakar? Nah, dari rumah Rasulullah. Oh, dari rumah Rasulullah, apa cerita? Nah, kabar apa yang kau dapat? Hadis apa? Hadis ini itu segala macam. Dalam riwayat hadisnya, Sayyiduna Abu Hurairah mengatakan, sebenarnya aku tanya itu tak untuk mendengarkan hadis. Aku tanya itu supaya dilihatnya aku kelaparan. Nah,
Tapi pantang lisannya untuk mengemis. Nah, kalau udah sampai begitu silahkan seperti Sayyidina Abu Hurairah. Ternyata sampai selesai berapa hadis disampaikan tak juga diajak makan. Nah, lanjut saja Sayyidina Abu Bakar. Tak paham kawan. Nah, lewat Sayyidina Umar bin Khattab sama juga. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari rumah Rasulullah. Nah, dapat apa? Padahal udah dengar dari Abu Bakar orang sama. Nah, tapi tetap ditanya juga. Rasulullah bilang begini begitu segala macam. Sama kata Sayyidina Abu Hurairah, demi Allah aku tak mau mendengarkan itu, aku hanya ingin menampakkan aku yang kelaparan di hadapan dirinya. Nah, tapi dia pun rupanya tak juga mengajak makan. Lanjut juga lagi. Itu kalau sudah sampai tingkat begitu silahkan tak kerja. Artinya tak sampai ngemis, berani menahan diri dengan yang seperti itu. Nah, berani menahan diri dengan yang seperti itu. Jadi kalau sekarang tak makan, tapi banyak kali ngeluhnya, yang lapar ini itu, asiklah meminta aja sama orang. Lah kalau begitu jangan, kalau itu suruh kerja. Nah, Sayyiduna Umar bukan orang yang seperti Sayyiduna Abu Hurairah, bekerja berdagang. Pas Sayyiduna Umar berdagang, tentu tak bisa ikut ngaji. Sayyiduna Umar itu punya kawan, saya lupa satu nama kawannya, yang sip-sipan kalau mengaji. Pas aku kerja, kau ngaji. Pas kau kerja, aku yang ngaji. Nah, nanti setelah aku kerja, kau jumpai aku, apa yang kau dengar dari Rasulullah sampaikan. Sampai begitulah hausnya para sahabat terhadap ilmu. Takut terlewat kajinya. Nah, takut terlewat kajinya. Nah, apa tadi ngaji apa tadi? Sampaikan begini, begitu, segala macam. Gantian, besok kerja Sayyiduna Umar yang dengar baik-baik, bisa akan sampaikan kepada kawannya tadi. Nah, Bapak sampai begitu di sini enggak? Tak sampai. Tonton Kim TV aja dah. Nah, dah ada situ udah tak payah. Nah, jadi ini kata Rasulullah, hendaklah orang yang hadir itu menyampaikan kepada orang yang gaib. Nah, kemudian dan lagi sabdanya, sabda Rasulullah, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Ini kalau bisa diamalin. Apa kata Rasulullah? Barang siapa memeliharakan ini kalau hafizah menghafal atas umatku akan 40 hadis daripada pekerjaan agamanya. Ada orang hafal 40 hadis yang berkaitan sama agama, dibangkitkan akan dia Allah Ta'ala akan bangkitkan dia pada hari kiamat di dalam perhimpunan fuqaha dan ulama. 40 hadis saja. Nah, masing-masing coba diingat-ingat, sampai nggak 40 hadis? Nah, paling tidak isinya sajalah. Kalau sanad dah payah, paling tidak isinya saja. Sampai 40 hadis hafal. Nah, innamal a'malu binniyat, itu belum selesai hadisnya. Nah, itu masih pangkal saja lagi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Panjang hadisnya lagi masih ada. Nah, jadi kalau seandainya hafal, kadang dengar hadisnya begitu. Nah, tapi ada memang hadis yang pendek-pendek begitu. Rasulullah katakan la taghdab, jangan marah. Kalau itu memang tuh hadisnya. Nah, la darar wa la dirar. Nah, ada hadis-hadis yang seperti itu yang pendek-pendek. Nah, paling tidak hafallah 40 hadis. Nah, catat, ini nanti banyak nih sini hadis. Pendek-pendek insyaallah, nggak begitu panjang, dihafal. Nah, itu dihafal. Kalau hafal 40 hadis, maka kata Rasulullah dibangkitkan, ngumpul sama ulama dan fuqaha. 40 hadis saja modalnya. Nah, sikit aja nih. Nah, jadi kalau
yang mondok ada beban, memang disuruh ngafal, ujiannya nanti hadis, ini itu sampai saat tulisannya pun harus dihafal. Nah, perawinya segala macam. Nah, ini kita yang udah gini apalah paling tidak beberapa hadis itu ada tadi itu. Nah, ini hadis juga nih. Man hafiza ala ummat ini satu udah dihafal. Nah. Dan pada satu riwayat, nah, yang hafal 40 hadis bukan sekedar dikumpulkan bersama ulama dan fuqaha. Di riwayat yang lain dikatakan wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Artinya, dan adalah aku baginya pada hari kiamat yang mensyafaatkan dan yang mensaksikan. Rasulullah akan bersaksi dan memberikan syafaat, bersaksi atas kebaikan kita, atas amal kita, menghafal 40 hadis, dan Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, sikit nih 40 hadis nih. Nah, dan pada satu riwayat dikatakan baginya masuk olehmu daripada barang yang mana pintu surga yang engkau kehendaki. Hadis yang lain mengatakan apal 40 hadis, Allah akan bilang dah silakan masuk surga. Terserah dari pintu yang mana. Wah, itu kan luar biasa tuh. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, beliau bersabda, "Hai Tuhanku, nah, beri rahmat olehmu akan segala khalifahku." Rasulullah pernah bilang, pernah berdoa kepada Allah, Allah, ya Tuhanku, tolong kasih rahmat khalifahku. Maka sembah mereka itu, para sahabat bertanya, sembah artinya bertanya, bukan Nabi disembah. Nah, dengar orang Wahabi syirik lagi katanya. Nah, Nabi disembah, ini bahasa Melayu. Nah, maka sembah mereka itu, maka bertanya mereka itu, siapa khalifah engkau ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, yang kau maksud dengan khalifahmu itu siapa? Sabdanya, Rasulullah bersabda, mereka yang datang kemudian daripada aku dan meriwayatkan mereka akan beberapa hadisku, mengajar mereka akan dia kepada manusia. Perhatikan, beruntung orang yang bisa mengajarkan hadis. Kata Rasulullah, ya Allah, rahmati khalifahku. Sahabat nanya, khalifahmu siapa? Yang hidup setelah aku wafat, yang datang setelah aku, artinya dia hidupnya setelah aku wafat, kita nih. Lalu dia meriwayatkan hadisku, ngajarkan orang tentang hadisku. Itu dapat doa dari baginda Nabi supaya dirahmati. Doa baginda Nabi itu dahsyat. Doa baginda Nabi itu luar biasa. Kalau udah didoakan sama baginda Nabi, jarang tak terkabul. Sayyiduna Anas bin Malik itu khadimnya Rasulullah, didoakan sama Rasulullah. Nah, Allahumma atil umrahu. Nah, kemudian wa kassir malahu wa waladahu. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan rezeki dan banyakkan anaknya. Terkabul semuanya. Nah, umurnya 100 tahun lebih, termasuk orang paling kaya di kota Madinah, karena lain-lain kebun setahun cuma sekali berbuah, kebun beliau setahun 2 kali panen. Makanya cepat kaya. Anak beliau, Masya Allah jumlahnya 125 orang. Nah, istri tak satu lah. Nah, istri berarti ada beberapa. Anaknya 125 orang. Siapa paling banyak anak sini? Tak akan ada orang anaknya sampai sebanyak tuh. 125 orang, belum termasuk cucu, kata beliau. 125 orang anak beliau. Terkabul. Nah, Sayyiduna Urwah al-Bariki didoakan sama Rasulullah. Nah, Sayyiduna Urwah al-Bariki didoakan, barakallahu likulli safaqatika. Semoga Allah merahmati, semoga Allah memberkahi setiap transaksimu.
Kisah Sayyiduna Urwah disuruh jual kambing sama Rasulullah. Tolong jualkan kambingku, harganya 1 dinar. Dibawa sama Sayyiduna Urwah Al-Bariki, lalu balik, dikasih sama Rasulullah. Rasulullah, ini uang 1 dinar, ini kambing untukmu. Heran Rasulullah, kambing tetap punya, uang 1 dinar ada. Padahal Rasulullah suruh jualkan kambing, harga 1 dinar. Ternyata balik, dikasih kambing yang baru, dikasih uang 1 dinar. Maka Rasulullah bertanya, ini gimana ceritanya? Kata Rasulullah, kata Sayyiduna Urwah, aku orang yang pandai berdagang, aku orang yang pintar berbisnis. Kambing engkau ya Rasulullah bisa kujual dengan harga 2 dinar. Dapat aku 2 dinar, yang 1 dinar kubelikan kambing lagi. Nah, inilah dia hasilnya. Mendengar tuh senang Rasulullah, lalu didoakan. Barakallahu likulli safaqatika. Semoga Allah memberkahi setiap transaksi jual belimu. Kata Sayyiduna Urwah, semenjak didoakan Rasulullah tuh, aku jual seutas tali pun akan untung besar, berkembang jadi banyak rezeki. Mau jual sekarung tanah pun akan laku luar biasa. Tak pernah berdagang tak laku. Habis didoakan Rasulullah tadi. Nah, ini Rasulullah doakan, ya Allah rahmati khalifahku. Nah, jadi berusaha jadi khalifah, belajar hadis, ajarkan hadis. Nah, dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa masuk menceritakan hadis pada hari Jumat, maka seolah-olah seperti ia merdeka 70 sahaya. Yang ngajar hadis pada hari Jumat, maka seperti memerdekakan 70 sahaya. 1 budak saja dimerdekakan, maka merdeka kepalanya, merdeka kepala kita dari neraka. Merdeka tangan kanan kirinya, merdeka tangan kanan kiri kita dari neraka. Setiap anggota budak yang kita merdekakan, maka anggota kita yang sama dengan anggota budak tadi itu akan terbebas dari api neraka. 70 ya lebih luar biasa lagi. Tuh, ngajarkan hadis pada hari Jumat seperti merdekakan 70 sahaya. Dan bersedekah dengan 1000 dinar. Tak punya Pak Isa duit 1000 dinar. 1000 dinar itu, 1 dinar itu harga seekor kambing. 1 dinar. Kurang lebih sekarang, tapi kambing kecil lah, kambing kecil. 1 juta lah kita bilang. Nah, berarti kalau 1000 dinar, 1 miliar. Nah, punya bisa duit 1 M? Tak ada. Nah, tapi bisa. Nah, hari Jumat buka kitab hadis, ajarkan ke anak-anak. Nah, seperti sedekah 1 miliar. Nah, ini malam Senin pula ya. Kalau hari Jumat hadis fadilahnya seperti tadi itu. Nah, dan haji 40 kali. Ya Allah. Haji 40 kali. Sekali aja tak berangkat-berangkat. Nah, mau 40 kali, ya Allah. Nah, dan adalah ia di dalam keridhaan Allah dan ampunnya. Nah, wallaha as'alu ayyaj'alaha khalisatan liwajhihil karim wa sababan lil fauzi bin na'imil muqim. Dan akan Allah jua aku pohon pinta dijadikan semata-mata bagi zatnya yang mulia. Beliau memohon supaya dalam menulis kitab ini beliau hanya mencari keridhaan Allah saja. Ikhlas, murni untuk itu saja. Tak ada untuk yang lain. Kenapa kitab nih cetakannya sederhana, ketikannya tak bagus-bagus sekali. Nah, bahasanya pun bukan yang diedit bagus betul. Datar bahasanya, rapat tulisannya, kuning warna kertasnya, tak ada gambarnya sedikit pun. Tapi sudah berpuluh bahkan mungkin ratusan tahun masih dipelajari orang, masih terus ada. Itu kata guru kami, itu alamat qabul minallah, itu alamat tanda diterima Allah. Tengok buku sekolah anak bapak,
Tahun ini dibeli, tahun depan dah tak bisa pakai. Ganti terus. Ya enggak? Ganti lagi, nanti ganti lagi. Kalau dulu masih mending, buku kakaknya bisa dipakai sama adiknya. Sekarang tak bisa, Pak. Nah, satu sekolah pun tahun depan dah ganti penerbit. Tahun depan ganti penerbit. Kenapa cetakan atau karya orang sekarang menulis buku tak bisa tahan lama? Paling lama 5 tahun. Kebanyakan setahun dah tak bisa lagi pakai. Karena mereka tulis buku niatnya cari duit. Bisnis, cari duit. Kalau ini cari ridha Allah, makanya terjaga ratusan tahun. Kitab Al-Umnya Imam Syafi'i masih ada yang belajar sampai sekarang. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Nah, kita bilanglah tahun 200 Al-Um mulai selesai. 200 sekarang 1400-an. Berarti sudah 1200 tahun kitab tuh masih terus dipelajari. Apalagi kalau tak diterima namanya tuh. Nah, itu tanda diterima. Banyak orang bikin buku ajar Al-Quran. Metode ini, metode ini, metode itu. Tapi belum ada imbang Iqra sampai sekarang. Iqra itu dari kakek, ayah, anak, cucu terus belajar pakai Iqra terus. Orang sekarang tak kenal lagi bahasanya. Nah, yang lain-lain kalau mau tanya, nah, udah mulai baca Quran, lagi mulailah nih belajar. Apa tanya orang? Iqra berapa? Itu insya Allah tanda. So, kenal nama penulisnya? Nah, As'ad Humam. Nah, itu tanda. Nah, beliau tuh ikhlas, memang pingin banyak orang bisa baca Quran. Tak terganti metode itu. Saya jumpa banyak metode ini itu segala macam, tapi tetap yang laku Iqra. Sama satu lagi metode Mesir, metode apa? Turutan alif dati itu metode apa namanya itu? Juz amma, kami bilang itu turutan. Nah, alif-alifana, itulah yang masih ada paling dua nih. Di kampung kami sana dua tuh. Tak ada lain, orang ngajar Quran pasti cuma pakai dua tuh saja metode. Nah, padahal banyak orang berusaha. Coba tengok tuh, buku huruf hijaiyah, buku ini enggak, tetap Iqra juga. Nah, tetap alif-alif tuh juga. Nah, jadi ini tanda ikhlas penulisnya. Tanda ikhlaslah orang yang nulis. Bisa bertahan bertahun-tahun, itu bahagia betul tuh. Nah, Tuan As'ad Humam tuh. Kenapa? Hampir bisa dikatakan sebanyak orang Indonesia baca Al-Quran sekarang, sebanyak tuh pahala yang ngalir ke beliau. Karena rata-rata dari Sabang sampai Merauke pasti Iqra tuh. Mau di mana coba yang tak Iqra? Rata-rata segitulah pahalanya tuh. Karena beliau tuh yang mengantarkan kita bisa baca Quran. Ya Allah, tinggal duduk tenang, ngalir pahala tak henti-henti. Malaysia juga pakai Iqra. Ada Iqra Malaysia? Beda. Oh, Lebata, tak pakai Iqra. Tapi kalau Indonesia pasti Iqra, rata-rata Iqra. Nah, men, itu sedap betul tuh baru namanya amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Maka nulis apapun ikhlas. Bikin apapun ikhlas, pingin orang paham, pingin orang tahu, bukan pingin duit ini itu segala macam. Nah, saya tadi jumpa sama muridnya Kiai Isa. Kiai Isa di daerah Medan itu salah satu waliullah. Nah, jadi beliau tuh insya Allah husnuzon saya salah satu daripada waliullah. Sebelum saya ke Bogor, saya ziarah dulu sama beliau, itu terakhir pertemuan saya sama Kiai Isa. Itu Syekh Nuruddin juga dulu kalau datang ke Medan singgah ke tempat beliau. Karena beliau tuh orang hebat. Ada orang mau izin belajar ke Yaman. Pesannya satu aja. Kalau kau berangkat ke Yaman nih, supaya banyak ilmu, jadi ustadz, bisa ngajar, terus dapat amplop, tak usah kau pergi ke Yaman. Nah, itu aja nasihatnya.
Jangan ada niat supaya ilmumu itu berubah jadi amplop. Kalau ada niat begitu, tak usah kau pergi ke Yaman. Capek, buang waktu, buang tenaga, buang duit. Nah, itu tak usah. Itu sajalah niat. Jadi makanya yang ikhlas. Nah, yang ikhlas. Nah, kita kadang bukan hanya kita yang belajar tak ikhlas. Nyuruh orang belajar pun tak ikhlas. Anak disuruh belajar, tapi pikiran tak kemana-mana. Kau belajar yang bagus, nanti dapat kerja bagus, bisa kau bantu-bantu ayah waktu tua, udah tak ikhlas kan? Cemana dia mau belajar ikhlas? Nyuruh orang belajar aja tak ikhlas. Nah, ya Allah ya Rahman. Nah, saya pernah di depan saya orang tuanya bilang begitu. Tengok tuh, Ustadz nih, nah, lu kenal nih sama Ustadz nih, bentar aja jadi Ustadz lah. Udah punya mobil, udah apa segala macam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam hati saya tak usah lah masukkan ke pondok kalau seandainya seperti itulah niatannya. Nah, orang tuanya motivasinya udah seperti itu. Ada tak beres kalau udah begitu nanti. Rusak. Nah, tengok tuh Ustaz Abdul Somad. Baru sekali berdiri katanya 20 juta, 15 juta. Kok kalau jadi Ustaz bisa kok begitu? Ya Allah ya Rahman. Rusak. Kalau udah kayak gitu tak usah lah, capek saja nanti. Nah. Kemudian jadi beliau minta supaya ikhlas semata-mata karena Allah dan sebab kemenangan dengan nikmat yang berkekalan, sebab bisa mendapatkan nikmat yang terus-menerus. Wa aywafiqana lis-shawabi wa yakhtimu lana bi khairil marja' yaumal ma'ab, dan bahwa diberi taufik akan kami bagi apa tuh? Bagi kebenaran. Kalau bagi benar aja tak cocok. Allah, semoga Allah berikan kita taufik untuk melakukan perkara yang benar dan disudahi bagi kami dengan sebaik-baik kembali pada hari kembali, diberi husnul khatimah. Innahu ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jadirun. Karena bahwasannya atas barang yang menghendaki ia amat kuasa dan dengan memperkenankan itu sebenar-benarnya sangat layak. Allah lah yang kuasa mewujudkan apa yang ia kehendaki dan Allah lah yang layak untuk memperkenankan apa yang kita pohonkan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Amin. Akan datang muqaddimah fi fadilatil fikri, masuk tentang fikir, keutamaan berfikir. Ini akan datang.